warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya Alfarina Kaliana dari Prodi Pendidikan Matematika, jurusan Matematika Universitas Negeri Padang. Untuk video kali ini, saya akan membahas mengenai bangun ruang, di mana untuk pembahasannya antara lain itu pengenalan dari bangun ruang itu sendiri, sifat-sifat bangun ruang, volume bangun ruang, serta luas permukaan bangun ruang. Untuk jenis-jenis bangun ruang itu sendiri, itu ada banyak, namun yang akan kita bahas pada video ini hanya 5 bangun ruang saja, yaitu kubus, balok, limas segitiga, bola, dan kerucut. Bangun ruang pertama kita mulai dari kubus. Kubus itu merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi serupa yang berwujud bujur sangkar atau persegi. Memiliki nama lain yaitu bidang 6 beraturan. Nah, kubus sebetulnya adalah bentuk khusus dari prisma segi 4, sebab tingginya sama dengan sisi alas. Yaitu untuk sifat-sifat kubus, kubus ini memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang memiliki ukuran yang sama luas. Nah, untuk melihat ke 6 sisinya, kita tampilkan jaring-jaringnya saja. Nah, seperti ini. Kira-kira jaring-jaringnya seperti ini, ada 6 buah bujur sangkar atau persegi. Yaitu kubus ini memiliki 12 rusuk yang memiliki ukuran yang sama. Nah, rusuk dari persegi yang di sini yaitu AB, BC, CD, AD, AE, DH, BF, CG, EF, FG, GH, dan EH. Totalnya semua ada 12 rusuk. Nah, selanjutnya yaitu kubus ini memiliki 8 buah titik sudut. Nah, seperti yang ada pada kubus ini, ada titik A, B, C, D, E, F, G, H. Totalnya adalah 8 titik. Dan memiliki 4 buah diagonal ruang. Nah, diagonal ruang ini merupakan garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang saling berhadapan tak sebidang. Ruang pada kubus ini adalah garis EC, garis HB, garis GA, dan garis FD. Jadi, total diagonal ruangnya adalah 4. Selanjutnya, kubus ini memiliki 12 buah diagonal bidang. Nah, untuk kubus ini diagonal bidangnya adalah AC, BD, HA, ED, GD, HC, GE, FH, GB, FC, HF, dan BE. Total seluruh
diagonal bidangnya adalah 12. Nah, untuk luas permukaan dari kubus ini, tadi sudah kita ketahui bahwa kubus memiliki 6 buah sisi yang berbentuk persegi. Nah, maka untuk luas permukaan kubus, kita lihat dari satu buah persegi itu luasnya adalah sisi dikali sisi, dan kubus ini memiliki 6 buah sisi. Jadi dapat kita simpulkan untuk luas permukaan kubus itu adalah 6 dikali sisi kuadrat. Ini yaitu volume kubus. Volume kubus ini rumusnya yaitu sisi dikali sisi dikali sisi. Nah, untuk kubus yang kita gunakan ini akan kita coba lihat berapa volume kubusnya. Nah, kita lihat dulu berapa panjang sisi yang kita gunakan untuk kubus ini. Nah, panjang sisinya yaitu 4, maka jika rumus volume kubus adalah sisi dikali sisi dikali sisi, maka untuk kubus ini volumenya adalah 4 dikali 4 dikali 4. Hasilnya adalah 64. Nah, untuk lebih meyakinkan kita, kita gunakan menu yang ada di GeoGebra ini untuk lihat berapa volume dari kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, volumenya adalah 64, sama dengan yang kita dapatkan tadi. Nya adalah balok. Balok ini merupakan suatu bangun ruang yang mempunyai 3 pasang sisi segi 4, di mana pada masing-masing sisinya yang berhadapan mempunyai bentuk serta ukuran yang sama. Nah, berbeda halnya dengan kubus yang tadi, di mana seluruh sisi-sisinya itu kongruen berbentuk persegi, dan pada balok hanya sisi yang berhadapan yang sama besar, serta tidak seluruhnya berbentuk persegi. Kebanyakan berbentuk persegi panjang. Untuk sifat-sifat balok, sedikitnya sebuah balok itu mempunyai 2 pasang sisi yang berbentuk persegi panjang. Nah, misal nih, sisi A, B, C, D itu pasangannya sisi E, F, G, H. Nah, itu berbentuk persegi panjang, dan sisi A, B, F, E dan sisi C, D, H, G itu juga berbentuk persegi panjang. Jadi, totalnya adalah 2 pasang. Nah, selanjutnya yaitu rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama panjang. Nah, pada balok ini, rusuk A, B, C, D, E, F, dan G, H itu sejajar dan sama panjang. Serta rusuk AE, DH, BF, dan CG itu juga sejajar dan sama panjang. Kemudian, pada masing-masing diagonal bidang pada sisi yang berhadapan berukuran sama panjang, yakni pada sisi A, B, C, D itu diagonal bidangnya akan sama dengan sisi E, F, G, H. Begitupun sisi A, B, F, E itu diagonal bidangnya akan sama dengan sisi D, C, G, H. Begitupun dengan sisi B, C, F, G itu diagonal bidangnya akan sama panjang dengan sisi AD, EH. Selanjutnya yaitu masing-masing diagonal ruang pada balok mempunyai ukuran yang sama panjang. Nah, diagonal ruang pada balok ini adalah AG, EC,
HB dan FD. Nah, keempat diagonal ini sama panjang. Nah, kemudian masing-masing bidang diagonal balok ini berbentuk persegi panjang. Misal kita ambil bidang diagonal EHBC. Nah, bentuknya seperti ini. Oh, maaf. Nah, bidang diagonal ini membentuk persegi panjang. Baik, selanjutnya yaitu luas permukaan balok. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa balok ini merupakan suatu bangun ruang yang mempunyai 3 pasang sisi segi 4. Nah, karena berpasangan, maka untuk awalan dari rumus luas permukaan ini adalah 2 dikali sisi-sisinya itu kita rusuk-rusuknya itu kita simbolkan dengan P, L, dan T. Masing-masing rusuk yang sejajar itu namanya sama, jadi dapat disimpulkan bahwa luas permukaan dari balok itu adalah 2 dikali P dikali L ditambah P dikali T ditambah L dikali T. Selanjutnya yaitu volume balok. Nah, volume balok ini rumusnya adalah panjang dikali lebar dikali tinggi atau P dikali L dikali T. Nah, untuk membuktikannya kita gunakan cara yang tadi. Untuk volume balok ini. Oh, maaf. Kita lihat dulu berapa panjangnya, berapa lebarnya, dan berapa panjangnya adalah 4, lebarnya 2, tingginya juga 2. Jadi, jika kita masukkan ke rumus, panjang dikali lebar dikali tinggi, maka volume dari balok ini adalah 16. Nah, kita buktikan apakah benar. Nah, hasilnya sama, yaitu volume dari balok ini adalah 16. Selanjutnya adalah bangun ruang limas. Nah, limas ini merupakan suatu bangun ruang dimensi 3 yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N. Dapat berupa segi 3, segi 4, segi 5, atau sebagainya. Serta bidang sisi tegak berbentuk segitiga yang berpotongan di satu titik puncak. Nah, terdapat banyak jenis limas yang dikategorikan dengan dilandasi bentuk alasnya, antara lain limas segitiga seperti yang kita gunakan sekarang, limas segi 4, limas segi 5, dan lainnya. Nah, limas dengan mempunyai alas berbentuk lingkaran itu disebut sebagai kerucut, sementara untuk limas dengan alas yang berupa persegi disebut sebagai piramida. Dan untuk sifat bangun ruang limas ini, karena yang kita gunakan adalah limas segitiga, maka sifatnya yaitu memiliki 4 buah sisi yang semuanya itu berbentuk segitiga. Nah, limas segitiga ini mempunyai 6 buah rusuk. Segitiga ini memiliki 4 buah titik sudut, antara lain 3 sudut terletak di bagian alas, serta 1 sudut terletak di bagian atas yang merupakan titik puncak. Ini adalah luas permukaan dari limas. Nah, untuk rumus luas dari permukaan limas itu sendiri adalah jumlah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Nah, karena
alas limas ini berbentuk segitiga, maka rumus luas alasnya yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Kemudian ditambahkan dengan 3 buah segitiga yang tegak ini, maka itulah hasil dari luas permukaan limas itu sendiri. Ini yaitu volume limas. Nah, untuk rumus dari volume limas itu sendiri adalah sepertiga luas alas dikali tinggi. Nah, karena limas yang kita gunakan adalah limas segitiga, maka luas alas ini diganti dengan luas alas segitiga. Bangun ruang yang akan kita bahas yaitu bola. Bola ini merupakan salah satu bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung, atau juga bisa didefinisikan sebagai sebuah bangun ruang berbentuk setengah lingkaran yang diputar mengelilingi garis tengahnya. Selanjutnya yaitu sifat bola. Nah, bola ini memiliki satu sisi serta satu titik pusat. Nah, titik pusat pada bola yang kita gambarkan ini adalah B. Nah, kemudian bola tidak memiliki rusuk dan tidak memiliki titik sudut. Tidak seperti bangun ruang sebelumnya yang kita bahas yang mempunyai rusuk dan titik sudut. Juga bola ini tidak memiliki bidang diagonal dan tidak memiliki diagonal bidang. Sisi bola disebut sebagai dinding bola. Kemudian jarak dinding ke titik pusat bola itu disebut sebagai jari-jari. Jadi jarak antara titik A dan B ini disebut jari-jari. Titik A ini terletak pada dinding bola. Dan jarak dinding ke dinding serta melewati titik pusat itu disebut sebagai diameter. Rumus yang kita gunakan untuk mencari luas dari permukaan bola ini adalah 4 dikali Pi dikali R kuadrat, di mana sudah kita ketahui juga bahwa Pi itu adalah ketetapan yang nilainya adalah 22/7 atau 3,14. Untuk volume bola dapat kita cari dengan rumus 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Untuk topik pembahasan terakhir kita yaitu kerucut. Nah, kerucut ini merupakan salah satu bangun ruang yang memiliki sebuah alas yang berbentuk lingkaran dengan selimut yang mempunyai irisan dari lingkaran. Untuk sifat-sifat dari kerucut itu yang pertama adalah kerucut memiliki dua sisi. Nah, sisi alas dan sisi selimut. Nah, yang kedua, kerucut tidak memiliki rusuk seperti bola tadi. Kerucut juga tidak memiliki rusuk. Nah, yang ketiga, kerucut memiliki satu titik sudut, yaitu titik puncaknya. Yang keempat, yaitu jaring-jaring kerucut terdiri atas lingkaran serta segitiga. Selanjutnya, kerucut tidak memiliki bidang diagonal dan diagonal bidang. Selanjutnya, untuk mencari luas permukaan kerucut, ini kita gunakan rumus I dikali R, kemudian kita kalikan dengan R ditambah S. Nah, S ini merupakan garis semu yang mengelilingi selimut kerucut ini, yaitu volume kerucut. Nah, volume kerucut ini kita cari dengan rumus sepertiga dikali Pi dikali R kuadrat atau jari-jari kuadrat dikali tinggi. Tinggi pada kerucut ini adalah jarak antara titik A dan B. Nah, untuk nilai Pi itu kita sesuaikan saja. Jika jari-jari itu kelipatan 7, maka kita gunakan Pi-nya 22/7. Nah, jika jari-jarinya di luar dari kelipatan 7, maka kita gunakan saja Pi-nya 3,14. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat.
dan mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.